Pak, biasa Pak, taruh Pak dari belakang bapaknya Pak. Itu buat naruh aja Pak, naruh pakai tulisan kayak tadi Pak. Iya. Bapaknya di samping Pak. Iya. Bapaknya nampak. Tapi Bapak dari belakang, posisi di belakang. Bapak di belakang, di belakang. Dari belakang, nah dari belakang naruh. Nah, Bapak ke belakang, Dari pegang ya? Enggak, dari belakang, Bapak dari belakang, naruh. Nah, Bapak muter di belakang uang Pak. Di belakang duit. Nah. Saya banyak utang. Banyak utang, banyak yang nagih nanti. Ini dong, akhirnya dong. Kamar sini bang. Iya, yang pakai pesta. Kamar sini bang. Kamar sini aja bang. Jangan ngomongin kamera, Bos. Bos. Bang. Udah. Jangan ngomongin kamera. Ya kamar sini aja bang bang. Nah, dari seberang. Dari seberang aja bang, dari seberang bang. Iya. Yes. Yang dari seberang bang, dari sebelah ya bang. Berapa dari seberang dulu? Oh iya. Pak, mana Mas Bima?
Ini ada background. Ya, Detikers, saat ini saya berada di Gedung Sasana Pradana Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana pada hari ini Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI akan melakukan press conference terkait eksekusi barang bukti berupa uang sebesar 97 miliar dalam perkara terpidana Honggo Hendratno. Kemudian juga terkait agenda penitipan uang sebesar 73 miliar 938 juta 704.154 rupiah kepada jaksa penyidik dari Alex Setiawan WK selaku Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management PT SAM dalam perkara dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero tahun 2008 sampai 2018. Saat ini Yang dari samping ketutupan, Pak. masih Ya udah tinggi lagi aja, Pak. persiapan untuk mulai Oh iya benar, Pak. konferensi Tapi angkanya pers. nggak kelihatan tuh, Pak. Yang penting kan angkanya, Pak. Yang penting angkanya, Pak. 3 digit aja belakang, Pak. Coba dah Bapak duduk dah. Bapak duduk dah dulu. Bapak duduk dulu dah. Ayo Bapak duduk dulu. Nantinya yang memberikan keterangan yakni Bapak duduk. Kapus Penkum, kemudian Jaspitsus dan Kajati DKI Jakarta. Udah bener tadi, Pak. Kalingan duit, Pak. Ya. Kalingan duit, Pak. Udah benar, turunin, Pak. Benar, yang penting kampusnya aja, Pak. Yang lain mah nggak usah udah. Kita dulu aja, Pak. Enggak, digeser aja ini digeser. Ya, ya, geser, Pak. Enggak kayak tadi banyak begini solo. Tapi ada tulisannya kan, Pak. Tapi enggak kelihatan. Aja tadi ya, Pak. Coba kalau disebar baru kelihatan. Ada tulisannya, Pak. Udah, cocok. Mulai aja, Pak. Mulai, Pak. Coba ditebar ke sini, Pak. Yang antara situ lagi, Pak. Ya. Pak, foto dulu, Pak. Foto dulu, Pak. Maju ke depan, Pak. Foto dulu, Pak. Yang barang bukti, Pak. Ya, Detikers, saat ini saya berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana Udah catat, Pak. Pegang ngomongnya, Pak. pada siang hari ini Jaksa Agung Republik Indonesia akan menggelar press conference Jaksa Agung terkait eksekusi barang bukti berupa uang sebesar 97 miliar dalam perkara terpidana Honggo Hendratno. Bagi Abang Mandiri ya. Selain itu, terdapat juga agenda yang kedua yakni penitipan uang sebesar 73 miliar 938 juta 704.154 rupiah kepada jaksa penyidik dari Alex Setiawan selaku direktur. Saat ini press conference akan dimulai Foto dulu, Pak. dengan agenda pertama eksekusi barang bukti berupa uang sebesar 97 miliar dalam perkara terpidana Honggo Hendratno. Jagungnya nggak ini? Dibakar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Jambidsus, Pak Kajati DKI, Pak Dirjen Perbendaharaan Negara, dari Bareskrim Mabes Polri, serta para pejabat yang hadir pada acara pada siang hari ini, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya pada kegiatan siang hari ini. Kami mengingatkan kepada rekan-rekan media karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, minta tolong protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kami akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama terkait dengan eksekusi terhadap sebagian barang bukti dalam perkara atas nama terpidana Honggo Windratno yang terkait dengan kondensat. Yang kedua, kegiatan penitipan berupa uang yang dilakukan oleh salah satu tersangka korporasi yang dalam hal ini adalah PT Sinarmas Asset Management. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kita mendengarkan dulu penjelasan dari Pak Jambidsus dalam kaitan kegiatan ini. Silakan Pak Jambidsus. Terima kasih Pak Kabus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, yang saya hormati Pak Kajati DKI, Pak Kapus Penko, yang saya hormati yang wakil dari Kabar Eskrim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, rekan-rekan semuanya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus Penko, ada dua kegiatan hari ini yang semua menyangkut aset dalam bentuk uang maupun barang. Pertama adalah kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondensat atas nama terpidana Honggo Windratno yang telah memiliki kekuatan hukum pada minggu yang lalu. Karena sudah memiliki kekuatan hukum, maka harus dieksekusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara terkait dengan kondensat ada 3 terdakwa. Satu, Honggo Windratno ini disidangkan secara in absentia tanpa hadirnya terdakwa. Yang 2 terdakwa lagi dalam satu berkas perkara, JPO masih menyatakan upaya hukum banding karena putusan belum sesuai dengan harapan JPO. Di dalam perkara kondensat ada barang bukti berupa kilang minyak yang ada di daerah Tuban, akan penyitaan. Di dalam proses penuntutan, JPU menemukan adanya sejumlah uang yang tersimpan dalam satu rekening, ada 97 miliar. Oleh penuntut umum dilakukan penyitaan dan dikabulkan oleh hakim, sehingga perkara sudah ingkrah ini harus dilakukan eksekusi untuk disetorkan ke negara. Uang 97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan keuntungan atau penghabisan keuntungan dari yang diperoleh oleh terpidana berdasarkan dengan pasal 18 huruf B Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan kondensat kilang diperhitungkan
kewajiban membayar uang pengganti oleh terpidana. Ada 128 juta US. Jadi keseluruhan perkara ini kerugian keuangan negara sekitar 35 triliun. Tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US dollar, sekitar 1,8 triliun, sekitar 1,7-1,8 triliun. Nah, dari kekurangan ini diperhitungkan harga hilang tadi. Nah, nanti dilakukan appraisal dari pihak Kementerian Keuangan selaku yang menerima barang itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi uang 97 miliar bukan merupakan pengurang atau diperhitungkan dalam uang pengganti. Yang diperhitungkan adalah hilang. Nah, kira-kira itu berarti maksudnya Pak Dirjen untuk menerima baik uang maupun hilang. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Kapus Penkom bahwa hari ini PT Sinarmas Asset Management menyerahkan juga uang 73 miliar. Ini tahap kedua. Yang tahap pertama sudah sekitar 3 miliar. Keseluruhan sekitar 97 miliar terkait dengan 77. Keseluruhan dari 77 ya. Nah, sebagai bagian dari penyelesaian perkara terkait dengan penyidikan Jiwasraya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perkara Jiwasraya sesuai perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, di sana sudah rekan-rekan tahu semua, sudah dibacakan di persidangan, ada kerugian keuangan negara 16,8 triliun. Dari jumlah tersebut, penyidik telah berhasil menyita aset berupa tanah, mobil, uang, saham, dan lain sebagainya. Kalau ditaksir sekitar 18,4 triliun. Kelihatannya barang ini berlebih dari kerugian keuangan negara. Memang sengaja penyidik melebihkan itu. Karena apa? Karena ada saham yang sifatnya fluktuatif, masih berlaku di pasar. Sehari kemarin saja ada kerugian sekitar 700 miliar. Sehingga barang bukti ini harganya terkait saham itu fluktuasi. Dalam kerangka itu kita, meskipun ini tidak pidana korupsi, tidak terkait dengan nasabah, kalau tidak ada korupsi kita berhadapan dengan institusi negara sebagai korban. Dalam hal ini adalah BUMN atau PT ACS. Namun demikian, niat baik kawan-kawan penyidik ini ujung-ujungnya harus memenuhi hak-hak dari nasabah. Perkembangan perkara itu juga ada beberapa korporasi yang terkait perbuatannya yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. PT Sinarmas salah satunya itu hari ini mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara sesuai dengan peran itu. Kan gitu. Sehingga uang ini nanti bisa diperhitungkan sebagai pemenuhan kerugian keuangan negara manakala aset yang disita oleh penyidik mengalami penurunan pada saat putusan pengadilan. Nah, di samping itu juga uang ini sebagai titipan juga manakala dalam proses hukum itu menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu sesuai putusan pengadilan yang nanti kita gelar bersama, kita sayang bersama di pengadilan. Nah, kira-kira itulah keterangan dari saya. Saya sampaikan terima kasih dari pihak Sinarmas ini sebagai salah satu bentuk kooperatif ya. Begitu ada kewajiban langsung dipenuhi. Diharapkan pihak yang terkait dengan itu, nah kita harapkan seperti itu. Pak Kapus Penkom dulu pernah mengatakan secara pers bahwa pihak yang terkait dengan MI, manajer investasi, yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk tetap tenang, pasal tidak terganggu dan sebagainya, karena memang hanya terkait dengan apa yang dilakukan dengan PT ACS. Nah, ini salah satunya itu, sehingga ini tidak mengganggu pasar, termasuk mungkin para nasabah, para NI khususnya dari PT Sinarmas.
Ini salah satu bentuk kooperatif dari pihak bersangkutan. Saya mewakili Pak Jaksa Agung sebenarnya ingin hadir sendiri karena beliau hari ini ada rapat di istana diwakilkan kepada saya. Apakah sampai saya juga bertanya? Saya kembalikan dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan melalui Pak Kapuspen. Terima kasih Pak Kapuspen. Baik, terima kasih Pak Jambitsus. Sekali lagi bahwa untuk kegiatan yang pertama tidak ada permasalahan, namun untuk kegiatan yang kedua sekali lagi menyampaikan petunjuk Pak Jaksa Agung tadi juga sudah disampaikan, khususnya para nasabah yang menginvestasikan uangnya di 13 korporasi tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Dan hari ini kita melihat niat baik PT Sinarmas Asset Management untuk menitipkan dugaan sejumlah uang yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jambitsus. Artinya di dalam kegiatan manajemen investasi itu tidak hanya satu kegiatan, banyak produk di dalam reksadana tersebut, dan salah satunya adalah hanya yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Sekali lagi penekanannya adalah kepada para nasabah untuk tidak cemas dan khawatir terhadap investasi yang sudah dilakukan. Demikian penggarisan yang tadi juga sudah disampaikan, khususnya pesan Pak Jaksa Agung. Bapak Ibu sekalian, hadir di tengah kita ada Pak Dirjen Perbendaharaan Negara, barangkali akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Kami persilahkan Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Bapak Kapuspen dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini saya menjadi saksi eksekusi daripada harta dari pamasan keuntungan, Pak, ya, dari tersangka Hendro Bindratmo yang ini sudah cukup lama kasusnya, dan Kementerian Keuangan terima kasih atas eksekusi yang cepat terhadap uang 97 miliar ini yang segera disetor ke kas negara, dipindahkan dari rekening penitipan ke kas negara, dan kami akan mengelola uang ini sebaik-baiknya bagaimana uang negara yang lain. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perkara atas nama terpidana Honggo Hendratno, kita semua tahu bahwa penyidikannya berasal dari Mabes Polri. Kebetulan hadir yang mewakili Mabes Polri, barangkali akan menyampaikan sesuatu. Lanjut Pak. Oke, rupanya dilanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang pertama tadi sudah disampaikan, pada hari ini jaksa eksekutor akan melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti atau barang rampasan karena sudah diputus oleh pengadilan, sejumlah uang sebesar 90.201.578 rupiah yang akan disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu secara simbolis jaksa eksekutor dipersilakan. Kemudian yang mewakili dari Kementerian Keuangan, Pak Dirjen, monggo. Dengan disaksikan Pak Jambitsus dan Pak Dirjen, kita semua menyaksikan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti berupa uang. Untuk Kementerian Keuangan diwakili Pak Didik selaku Direktur Kas Negara, Pak Kajari, kemudian Pak Kajati kita saksikan, kita mendekat.
Administrasi surat sudah kita tunjukkan uangnya. Mejanya Pak. Mejanya boleh Pak. Mejanya Pak, mejanya. Yang ini macam. Dari belakangnya uang Pak. Pak, dari belakang uang Pak. Dari belakangnya. Uang Pak. Dari belakang Mas Pak. Tadi nutupin uang. Cilang dulu. Sini Pak. Tengah Pak, tengah Pak, tengah Pak. Kurang Pak, kurang Pak. Kurang Pak. Tengah Pak. Tengah lagi Pak, terus. Ya. Tahan dulu Pak, tahan dulu. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Kiri. Taruh sini dulu Bu. Taruh sini Bu. Pak kelihatan senyumnya. Diangkat boleh Pak uangnya Pak. Kiri. Pak, hadap sini Pak. Kiri. Taruh Pak. Mau lagi Pak. Pak, hadap sini belum Pak. Lagi Pak. Gitu Pak. Pak, tengah Pak, center Pak, tengah. Center Pak, center. Oke, udah Pak. Di atas emang ayam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang pertama sudah selesai. Sebelum menginjak ke kegiatan yang kedua, kami buka tanya jawab khusus untuk yang kegiatan yang pertama berupa eksekusi terhadap barang rampasan berupa uang dan kilang PT TPPI. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada ya, cukup jelas ya. Pak Hari, Oke. Pak, mau nanya Pak, kan terkait eksekusi ini kan masih sebagian ya Pak ya. Oleh konggonya itu masih turun ya. Mungkin bisa diupdate nggak sih Pak, kira-kira pencarian terpidana itu udah sejauh mana sejauh ini? Status penyidik itu masih yakin nggak sih kalau Kongo itu ada di luar negeri atau sebenarnya sekarang udah di dalam negeri? Dan kondisinya juga bagaimana? Tolong nama dan medianya. Oke, sorry Pak, saya Michael Pak dari CNN Indonesia. Mau nanya soal update terkait eksekusi ini kan. Kongo itu kan sejauh ini kan masih baru sebagian yang dieksekusi. Kira-kira perkembangan pencarian terhadap buron itu sejauh ini udah bagaimana sih Pak? Terus juga kejaksaan itu sebenarnya meyakini gak sih kalau misalnya terpidana ini masih ada di luar negeri atau enggak sebenarnya udah di dalam negeri? Terus juga proses perkembangan red notice sejauh ini bagaimana? Apakah masih berlaku atau enggak? Ya, terima kasih. Dari CNN terkait pertanyaan apakah terpidana ini masih ada atau akan dicari dalam pelaksanaan